Selamat datang di video biopestisida masa mendatang. Pada video ini kita akan membahas mengenai biopestisida BSPF. Video ini dibuat oleh kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fatan Mutaki NIM A1D017145, Khairi Syafaan NIM A1D017121, dan Verita Festi NIM A1D017124. Apa sih bahan aktif dari biopestisida BSPF? Nah, biopestisida ini mengandung bahan aktif berupa bakteri Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Bagaimana sih pembuatan formulasi BSPF? Bacillus subtilis diinkubasi dalam media Na, sedangkan Pseudomonas fluorescens diinkubasi dalam media Kingsby selama 24 jam. 3 loop penuh kemudian disuspensikan ke dalam 10 ml air steril, lalu divortex hingga homogen. Suspensi isolat tersebut sebanyak 1 ml kemudian dituangkan dalam 500 ml media NB di dalam Erlenmeyer berkapasitas 750 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam pemanas air pada suhu 30 derajat Celcius sambil digoyang di dalam shaker. Kemudian sel bakteri dipanen dan disuspensikan ke dalam aqueous steril. Sebanyak 10% dari larutan kemudian dimasukkan ke dalam media sebagai perbanyakan massal. Selanjutnya, 1 kg casing yang matang kemudian dimasukkan ke dalam 9 liter air, lalu direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian, bakteri antagonis dicampurkan pada air hasil saringan dengan konsentrasi 0,5% dan difermentasikan selama 3 minggu di dalam biofermentor. Nah, apa sih keunggulan dari biopestisida BSPF? Keunggulan yang pertama yaitu hasil invensi adalah banyaknya kuantitas antibiotik. Pada aplikasi 1 liter biopestisida ternyata ekivalen dengan hasil aplikasi 1 liter pestisida kimiawi. Kemudian, tahan lama disimpan dan berspektrum luas. Keunggulan lainnya yaitu emulsifier yang menempel sangat kuat pada jaringan tanaman, sehingga dapat mencegah terjadinya leaching atau pencucian. Biopestisida yang diformulasikan dalam bentuk cair sangat efektif, mudah diaplikasikan, serta ramah lingkungan. OPT target dari biopestisida ini yaitu penyakit layu fusarium, pada khususnya layu fusarium pada tanaman anyelir yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Selanjutnya, toksisitas BSPF pada OPT. Serangan fusarium menunjukkan gejala luar berupa layu pada sejumlah daun. Hal ini karena terganggunya jaringan silem ke bagian tanaman, sebagai akibat terjadinya kerusakan jaringan. Kelayuan tanaman yang terinfeksi fusarium disebabkan oleh toksin asam fusarat. Toksin ini dapat menghambat fungsi mitokondria, menekan enzim katalase, serta mengganggu membran sel yang dapat mengakibatkan kebocoran ion. Biopestisida BSPF ini bersifat kurang berbahaya dan tidak mencemari lingkungan, hanya mempengaruhi satu atau beberapa jenis OPT sasaran tertentu, sehingga apabila digunakan akan ramah lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. Biopestisida BSPF ini tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan. Biopestisida ini spesifik target dan efektif meski dalam jumlah sedikit. Biopestisida ini dapat digunakan dalam komponen integrated pest management karena terurai secara alami dan cepat.
Dosis aplikasi pestisida BSPF yaitu 2 ml per 1 liter air. Menurut penelitian, bahan aktif biopestisida ini dapat stabil hingga 2 bulan, namun dapat bertahan jauh lebih lama apabila disimpan pada suhu optimum yaitu 23-27 derajat Celcius. Harga produk biopestisida ini juga lumayan terjangkau, tidak seperti pestisida kimia pada umumnya. Harga pestisida ini yaitu Rp60.000. Aplikasi biopestisida BSPF ini dilakukan sejak saat tanam dengan interval 7 hari. Metode aplikasinya yaitu akar tanaman anyelir direndam dalam suspensi biopestisida selama 10 menit, kemudian diikuti dengan penyemprotan pada media tanam dan jaringan tanaman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.